Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fluida. Nah, di sini ada fluida part 1, artinya ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Untuk yang pertama ini kita akan bahas tentang pengertian dari fluida itu sendiri. Apa sih fluida? Kemudian jenis-jenis fluida itu apa dan sifat-sifat fluida itu apa. Nah, selanjutnya kita akan bahas pertama kali adalah tentang fluida itu apa. Jadi fluida ini adalah suatu zat yang bisa mengalami perubahan-perubahan bentuknya secara kontinu atau terus-menerus bila diberikan tekanan atau gaya. Nah, kemudian bisa juga dikatakan bahwa fluida ini adalah suatu zat yang mengalir. Jadi zat yang mengalir itu disebutnya adalah fluida. Sehingga fluida mencakup dari mulai zat cair dan gas. Karena zat cair dan gas itu bersifat mengalir. Nah, contohnya apa saja untuk yang zat cair? Banyak ya. Air, minyak, air raksa, bensin, solar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang gas apa? Yang gas bisa juga oksigen, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya fluida ini dibagi dua macam, yaitu statis dan dinamis. Nah, kalau statis ini dikatakan diam, kalau dinamis artinya bergerak. Artinya, kalau fluida statis di mana fluidanya tidak bergerak atau diam. Nah, walaupun dia bergerak, tetapi tidak ada perbedaan kecepatan. Nah, kemudian beda dengan fluida dinamis. Kalau fluida dinamis ini adalah fluida yang bergerak. Nah, kalau kita contohkan, kalau untuk yang statis ini biasanya fluida yang ada di dalam wadah, artinya dia tidak bergerak, seperti air di dalam gelas. Kemudian air danau ya. Nah, kemudian kalau misalnya fluida dinamis itu seperti apa? Misalkan aliran keran, aliran air dalam selang gitu kan. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini kita bahas untuk yang pertama adalah tentang fluida statis dulu. Oke, dalam membahas fluida statis di sini kita akan membahas sifat-sifatnya, yaitu yang pertama adalah massa jenisnya, tekanan hidrostatisnya, gaya angkat, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositasnya. Nah, untuk yang bagian pertama kita akan bahas beberapa dulu. Untuk yang pertama adalah massa jenis. Oke, di SMP mungkin kalian pernah belajar tentang apa itu massa jenis. Nah, jadi massa jenis adalah massa persatuan volume. Kalau secara rumusnya dituliskan Rho sama dengan M per V. Rho itu adalah massa jenis, kemudian M-nya ini adalah massa benda, V-nya adalah volume. Oke. Nah, kalau kita tuliskan di sini, Rho ini beda ya dengan P biasa ya. Kalau nulis Rho itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk massa jenis. Oke, selanjutnya adalah tekanan. Tekanan ini merupakan gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dan dibagi luas permukaan bidang. Ini juga sudah SMP. Rumusnya adalah P sama dengan F per A, di mana P ini adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi, atau juga bisa kita tulis Pascal. F-nya adalah gaya, A-nya adalah luas permukaan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tekanan hidrostatis. Nah, ini yang baru ya. Tekanan hidrostatis ini biasanya tekanan yang diberikan oleh fluida pada kedalaman tertentu. Jadi misalkan di sini ada wadah diisi air, ada airnya ya. Kemudian, nah, di ketinggian tertentu dia ini punya yang namanya tekanan hidrostatis. Nah, kemudian ada hubungannya dengan massa jenis, kemudian ketinggian. Jadi kalau kita tuliskan rumusnya adalah seperti ini. P sama dengan Rho kali G dikali H. Di mana P-nya ini adalah tekanan hidrostatis. Biasanya untuk membedakan di sini kita tulis pH. H-nya ini adalah hidrostatis. Kalau P biasanya hanya tekanan ya. Kemudian Rho-nya adalah massa jenis fluidanya. G-nya adalah untuk gravitasi, percepatan gravitasi. H-nya adalah untuk ketinggian. Nah, yang perlu kalian ketahui untuk massa jenis fluida ini sudah ada ketentuannya biasanya. Kalau misalkan di soal biasanya disebutkan ya massa
jenis fluida air, massa jenis minyak, massa jenis alkohol, massa jenis raksa. Nah, tapi yang perlu kalian hafal dari luar kepala ini adalah untuk massa jenis air. Untuk massa jenis air ini nilainya adalah 1 gram per sentimeter kubik atau bisa juga 1000 kg per meter kubik. Oke. Kemudian selanjutnya tekanan total. Nah, tekanan total ini adalah jika tekanan udara luar ikut diperhitungkan seperti pada gambar. Jadi seperti ini. Ada tekanan luar yang mempengaruhinya. Maka kalau ada tekanan luar yang mempengaruhinya, kalian bisa menggunakan rumus ini. PA sama dengan P0 ditambah rho GH. P0 ini adalah besar tekanan yang dari luarnya. Rho GH ini adalah tekanan hidrostatisnya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, sekarang hukum utama hidrostatis menyatakan bahwa titik yang berada pada bidang datar yang sama dalam fluida homogen memiliki tekanan total yang sama. Jadi, kalau misalnya kita tuliskan seperti ini untuk hukum hidrostatis. PA sama dengan PB, artinya yang masuk ke sini akan sama dengan yang ke sini gitu loh. Nah, nanti kita untuk lebih jelasnya kita ke contoh soalnya saja. Oke. Oke, sekarang kita ke hukum Pascal. Hukum Pascal ini adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah yang sama besarnya. Untuk hukum Pascal sendiri ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari banyak ya. Misalkan seperti kayak dongkrak, terus kemudian apalagi mesin penjungkit ya, dan yang katanya buat steam mobil itu kan. Nah, itu menggunakan hukum Pascal. Oke, perumusannya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Bisa juga tulisnya F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Bisa juga seperti itu. Bisa seperti ini. Nah, A1 per A2 bisa seperti ini, dibolehkan. Terus juga ini bisa, kalau misalnya diketahuinya jari-jari, bisa pakai rumus yang ini. Kalau diketahuinya diameter juga kita bisa menggunakan rumus ini. D1 per D2 kuadrat di sini. Oke. Selanjutnya adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah apabila sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, akan mendapat gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan benda tersebut. Nah, untuk hukum Archimedes sendiri, ini ada 3 keadaan yang kita bahas, yaitu terapung, melayang, tenggelam. Bisa dilihat di situ di gambarnya ya, kalau terapung itu seperti apa. Jadi kalau terapung itu ada yang setengahnya di atas permukaan air, ada yang tercelup. Kalau melayang itu berarti dia ada di tengah-tengah antara dasar air dan tapi tidak ke permukaan juga. Kemudian untuk tenggelam dia benar-benar di dasar air. Oke, untuk perbandingannya, untuk gaya apung, untuk yang terapung ini lebih besar dari berat bendanya. Maka di sini tulisnya adalah FA lebih dari W. FA ini adalah gaya apung atau gaya tekan ke atas. Oke. Kemudian selanjutnya untuk yang melayang. Melayang FA sama dengan W. Jadi gaya tekan atau gaya apungnya akan sama dengan berat bendanya. Kemudian untuk yang tenggelam, gaya apungnya atau gaya tekannya kurang dari atau lebih kecil dari gaya beratnya. Oke, benda akan terapung apabila massa jenis benda kurang dari massa jenis zat cairnya. Oke, atau fluidanya. Benda akan melayang apabila massa benda akan sama dengan massa fluidanya. Massa jenisnya. Massa jenis benda akan sama dengan massa jenis fluidanya. Benda akan tenggelam apabila massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis fluidanya. Oke, di sini ada beberapa rumus gaya Archimedes, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 rumus di situ. Kalian bisa menggunakan rumus apa saja tergantung apa yang diketahuinya. Ya, di soal. Jadi diteliti dulu. Di soal itu yang diketahui apa, yang ditanya apa, baru kita bisa menggunakan rumus apa. Oke.
Selanjutnya, kita langsung ke contoh soal saja. Oke, yang pertama. Sebuah kolam renang dalamnya adalah 5 meter. Oke, kita diketahui adalah kedalaman totalnya adalah 5 meter, 5, meter. Terus kemudian kedalaman ini adalah 40. Berarti kalau kita gambarkan seperti ini. Oke, ini kolomnya. Berarti dari panjang dari sini ke sini adalah 5,2 meter. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang ditanya berapa sih tekanan hidrostatisnya kalau 40 cm di atas dasar kolam. 40 cm di atas dasar kolam. Ini adalah dasar kolam. Berarti segini misalkan kira-kira. Oke, di sini adalah 0,4 meter. Oke, kenapa 0,4? Dari 40 cm. Oke, nah berarti tekanan hidrostatisnya berapa ya? Berarti kita cari yang dari sini ke sini. Nah, tekanan dari sini ke sini nih, berapa? Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus tekanan hidrostatis, yaitu ρ GH. Rho-nya adalah pakai rho air. Karena ini kan air. Berarti kita pakai yang 1000 kg per meter kubik. G-nya adalah 10. H-nya berapa? H-nya itu adalah, nah ini dari sini ke sini berapa? Berarti dari 5,2 dikurangi 0,4. Berarti 1000 dikali 10 dikali 4,8. Hasilnya adalah 48.000 Pascal atau 48 kilopascal. Oke. Selanjutnya untuk yang nomor 2, silakan dilihat di sini soalnya. Di sini ada air raksa, air alkohol, ada air. Ada raksa, alkohol, dan air. Bejana berujung A dan B, mula-mula hanya diisi air. Jadi pertama diisi air dulu. Nah, airnya ini di bawah ya. Air di bawah, kemudian lewat mulut yang B, alkohol dimasukkan, ini yang B ya, alkohol dimasukkan ke sini sejauh 20 cm, berarti ini adalah 20 cm. Kemudian raksanya dimasukkan ke sini sudah 1 meter. Oke. Nah, kemudian di situ hitunglah selisih ketinggian air ketika ketiga zat cair tersebut dalam tabung. Oke. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, sesuai dengan hukum hidrostatis ya. Nah, di sini kan pertama adalah alkohol dulu, alkohol. Di sini alkohol, al. Kemudian di sini misalnya air. Air segini. Ini adalah air nih yang ini. Air. Kemudian ini adalah raksa. Oke. Ini adalah raksa. Nah, sehingga di sini kan ada batas nih ya antara alkohol dengan yang kedua ini nih. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang digabungkan adalah yang ini. Maka kita bisa merumuskan adalah PA sama dengan PB. Artinya yang ini ditambah yang ini. Berarti P raksa ditambah P air sama dengan P alkohol. Oke. Rho G H raksa. Ini rho-nya rho raksa ditambah rho air kali G kali H air sama dengan sama dengan rho alkohol kali G kali H alkohol. Oke. Kita masukkan tadi raksa adalah 13,6. Ini ya, massa jenisnya. Kemudian G-nya ada 10. Tinggi raksanya adalah 1. Kemudian air 1 kali 10 kali H air yang ditanyakan. Untuk yang alkohol 0,8 kali 10 kali 20. Oke. Berarti ini adalah 136 ditambah 10 H air sama dengan 160. 10 H air sama dengan 160 dikurangi 136. Maka 10 H air sama dengan 24. H air adalah 24 dibagi 10. H air adalah 2,4 cm. Oke. Oke, untuk yang selanjutnya adalah ini sebuah mobil bergerak. Sebuah mobil beratnya 9.000 Newton diangkat dengan mesin hidrolik
Nah, kemudian jika luas penampang piston kecil 5 meter sentimeter persegi dan piston besarnya 0,02 meter persegi, berapakah besarnya gaya yang harus diberikan pada piston kecil mesin tersebut? Oke. Ini adalah hukum Pascal. Yang pertama berat itu sama juga dengan F ya. F berarti 9.000 Newton. Ini F1. Nah, piston kecil berarti piston kecil jadi untuk yang besar kita simbolkan 1, untuk yang kecil kita simbolkan 2 aja ya. Berarti A1. A1-nya adalah 5 cm persegi. Maaf, A2 yang kecil ya. Kemudian A1-nya 0,02 meter persegi. Ini cm dijadikan meter menjadi 5 kali 10 pangkat min 4 ya. Oke, persegi. Oke, kemudian yang ditanya adalah F2-nya berapa? Berarti F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Berarti di sini 9.000 per F2 sama dengan 0,02 per 5 kali 10 min 4 kali silang. Yang ini menjadi 0,02 F2 sama dengan 45. Oke, 4. 4,5 ya, 4,5 ya. 4,5 berarti F2-nya sama dengan 4,5 dibagi 0,02. Hasilnya adalah 225 Newton. Oke. Oke, selanjutnya berat sebuah benda ketika ditimbang. Nah, ini kita masuk ke hukum Archimedes. Jadi untuk yang pertama, berat sebuah benda ditimbang di udara. Berarti ini adalah WU-nya. W udara di atas 500 Newton. Kemudian di air adalah W air berarti 400 Newton atau WC ya di sini. Tadi di rumusnya ya. WC. Oke, selanjutnya ditanyanya adalah massa jenis benda. Nah, kita pakai rumus yang mana nih dari keempat yang tadi? Nah, yang ada hubungannya. Kira-kira pakai yang mana ya? Nah, pakai yang rho B per rho C sama dengan WU per FA. Nah, rho C sebenarnya udah diketahui. Rho C itu berapa? Rho C itu adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, karena kan sudah ketetapan untuk yang air ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang ini yang ditanya. Ini udah diketahui. Ini yang belum kan? Tapi ini kita bisa cari. Carinya adalah FA sama dengan WU dikurangi WC. Nah, ada kan tadi rumusnya ya. Berarti 500 dikurangi 400. Berarti di sini adalah 100. Nah, tinggal kita masukkan. Rho B per 1000 sama dengan 500 per 100. Nah, kemudian kita coret berarti rho B sama dengan 1000 kali 5 yaitu 5000 kg per meter kubik. Oke. Nah, terakhir, sebuah gabus dimasukkan ke dalam air, ternyata 75% gabus tersebut tercelup di air. Berarti di sini tercelup di air berarti volume saat di airnya adalah 75% dari volume bendanya. Nah, atau kita bisa tulis 0,75 VB. Oke, kemudian yang ditanya ini adalah massa jenis gabusnya, bendanya berapa. Nah, kita di sini pakai rumus yang mana yang ada hubungannya rho dengan V. Berarti pakai rumus rho B kali VB sama dengan rho C kali VC. Rho B adalah yang ditanyakan, VB-nya kita anggap 1 sama dengan berarti cukup ditulis VB saja. Ininya rho C-nya adalah 1000, VC-nya adalah 0,75 VB. Oke. Nah, kemudian di sini berarti rho B sama dengan ini kan coret berarti tinggal dikalikan yaitu 750 kg per meter kubik. Oke. Nah, oke, cukup sekian penjelasan untuk fluida bagian 1
Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang bertanyakan, silakan ditanyakan di forum. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.